warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi pelajaran, Ibu mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Azka hadir, Aurel hadir, Vina hadir, Fitrah hadir. Hadir semua ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap belajar hari ini? Wah, semangat sekali nih. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah kebersamaan di sekolah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur. Siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur, serta mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri. Baik anak-anak, perhatikan dulu ke depan ya. Nah, di sini ada gambar apa? Benar sekali. Coba buka buku halaman 60. Nah, di sana ada gambar dan teks kegiatan upacara bendera di sekolah. Silahkan diamati ya anak-anak. Ibu mau nanya nih, apa sih isi teks yang udah anak-anak baca? Benar sekali. Nah, lalu bagaimana kebersamaan di sekolah? Sangat tepat sekali. Jadi, kebersamaan merupakan modal dasar bagi peserta didik, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan kebersamaan, kita dapat menciptakan saling menghargai, menyayangi, dan peduli akan sesama. Seperti itu anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah ya, sudah paham. Sekarang Ibu mau bercerita nih. Dengarkan dengan baik ya anak-anak. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon, tepatnya di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai,
Tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu dia ceritanya. Ada yang tahu tidak apa itu dongeng? Baik, ibu akan menjelaskannya sedikit. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel yaitu cerita yang tokohnya hewan. Sekarang giliran anak-anak ya untuk menceritakan kembali secara bergantian. Wah, pada bagus-bagus nih. Alhamdulillah ya, sudah semua. Baik, sekarang ibu mau anak-anak untuk melakukan diskusi dengan teman sebangkunya tentang sikap hidup rukun di kelas. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sikap hidup rukun di kelas, serta tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Jika sudah selesai berdiskusi, nanti kumpulkan saja di ibu ya. Kemudian ada soal latihan nih. Soal tersebut tentang cerita yang sudah dibacakan oleh anak-anak tadi ya. Ini untuk kertasnya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah sudah ya. Berhubung waktu sudah mulai habis, maka pembelajaran dicukupkan sekian ya. Jadi kesimpulannya yaitu kebersamaan di sekolah merupakan modal dasar bagi peserta didik yang dapat menciptakan saling menghargai. Contoh kegiatan bersama di sekolah yaitu kegiatan upacara bendera. Dongeng merupakan cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng yaitu dongeng fabel. Baik anak-anak, pembelajaran dicukupkan sekian ya berhubung waktu sudah mulai habis. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.